Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, ribuan emak-emak menyambut kedatangan Siti Atikoh Ganjar di Lampung Selatan. Ribuan ibu-ibu berbaju merah menyambut kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, di lapangan Sri Tanjung, Desa Jati Baru, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Selasa 9 Januari 2024. Dari pantauan Tribun Lampung, sekira pukul 9 pagi, lapangan yang berlokasi di pusat Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan itu didominasi ornamen berwarna merah khas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ribuan serikandi memadati lapangan Sri Tanjung sembari berjoget menikmati lantunan musik koplo. Terlihat pula sejumlah stand industri kecil menengah Kabupaten Lampung Selatan yang menyajikan berbagai makanan hingga kerajinan. Di atas panggung tampak Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto ikut membakar semangat ribuan massa yang sudah memadati lapangan. Nanang pun mengatakan bahwa Ganjar Mahfud merupakan sosok pemimpin yang sudah teruji. Ucapan Nanang itu pun dijawab kompak oleh ribuan massa yang hadir. Berita selanjutnya, palsukan dokumen 78 mobil sebesar 175 miliar, Polda Lampung tertibkan DPO Amri Gunawan. Polda Lampung menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada Amri Gunawan selaku Direktur Utama PT Zasa Anugrah Mandiri Perkasa atau perusahaan di bidang jasa angkutan ekspedisi. Amri Gunawan menjadi DPO dan diduga melakukan pemalsuan dokumen sebanyak 78 kendaraan dump truk tronton senilai 175 miliar. Korban dalam pidana pemalsuan yakni PT Dipo Star Finance Lampung. Dari Daskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynald Elisa Partomuan mengatakan terlapor DPO ini Amri Gunawan yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Amri menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik atau penggelapan. Dari kuasa hukum PT Dipo Star Finance Cabang Lampung, Siva Kumaila Nadika, dari Nadika and Partner mengatakan, terlapor Amri Gunawan telah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Lampung. Ia mengatakan tersangka diduga melakukan penggelapan dengan total kerugian mencapai 175 miliar atau sebanyak 78 unit yang dipalsukan dokumen BPKB mobil tersebut. Penjualan 78 unit di bawah tangan kepada para oknum pejabat polisi hingga aparat negara. Pihaknya berharap tersangka itu bisa segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat, memberikan keterangan palsu ke dalam surat autentik serta adanya penggelapan atas nama terlapor dari PT Zasa Anugrah Mandiri Perkasa dengan nilai kerugian yang dialami yaitu sekitar 175 miliar atau sebanyak 78 unit. Tindakan PT Zasa ini sangatlah terorganisir, di mana bisa kita lihat bahwa munculnya beberapa BPKB palsu serta dilakukannya penjualan unit-unit di bawah tangan kepada para oknum pejabat, oknum politisi maupun oknum aparat negara. Kami di sini juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Lampung yang sudah membantu kami dalam pelaporan polisi ini dengan adanya surat dikeluarkannya daftar pencarian orang atas nama saudara Amri Gunawan sebagai tersangka, yakni merupakan direktur utama dari PT Zasa Anugrah Mandiri Perkasa ini. Nah, ini juga ya, beliau adalah saudara Amri Gunawan, direktur utama PT Zasa Anugrah Mandiri Perkasa ini. Kemudian ini yang charge-nya direktur utama PT Zasa ini. Juga agar Amri Gunawan segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini khususnya Kepolisian Daerah Lampung ya, untuk segera melakukan proses hukum yang berjalan. Kemudian kepada pihak terkait dalam proses penanganan PT Zasa ini untuk segera
dapat menyelesaikan ke kantor cabang DSM, PT Deposar Finance setempat, atau bisa dilakukan di cabang Lampung, di sini, ataupun yang terdekatnya, agar segera diselesaikan. Saya selaku Kepala Cabang PT Deposar Finance cabang Lampung. Dalam kesempatan ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh konsumen PT Deposar Finance agar tidak melakukan suatu tindakan memperalihkan unit kendaraan yang masih ada kaitannya dengan PT Deposar Finance kepada pihak lain, karena ini akan menimbulkan suatu tindakan pidana yang akan merugikan konsumen sendiri. Jadi saya berharap kalau mau dialihkan, silakan datang ke kantor untuk ke Deposar Finance untuk dialihkan secara resmi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Itu saja, terima kasih. Saya dengan konsumen lain. Jadi PT Zaza itu ya dalam bisnisnya untuk pengadaan unit ya ke dealer kita proses pengadaannya. Jadi kerjasama antara Debitur sama kreditur. Ya. Sudah berapa lama itu Bang rekanan kita sendiri Bang? Dimulai tahun 2019. 2019, ada juga masuk 4 tahun berjalan. Iya. Sejauh ini Bang? Prosesnya kondisi sampai saat ini macet ya. Tidak ada pembayaran, bahkan tadi telah disampaikan oleh lawyer kami Musipa bahwa unit ini dialihkan ke orang-orang lain. Banyak yang Bang ya? Ya, hampir semua rata-rata. Tidak ada bayar Total jumlah seluruh unit berapa Bang? 78. 78 unit. Itu sejak kapan Bang? Tidak ada. Sejak lama ya, 2020. 2019 pertengahan lah ya. Awal-awalnya masih ada pembayaran, terus ya tidak ada lagi di 2000 pertengahan ya. Sampai sekarang. Ini contoh dari BPKB palsu yang kita temukan. Jadi pada saat tim di lapangan mencoba untuk menemukan unit yang ada merupakan indikasi adalah ini milik dari Deposar Finance. Mereka menunjukkan BPKB yang ditunjukkan ini adalah palsu ternyata. Sudah diklarifikasi semuanya, terbukti Polda sudah diurus semuanya, terbukti palsu. Daripada PT Jaja adalah saudara Doni, alamatnya di Jambi. Pencarian anak yang hanyut sampai ke irigasi Raja Basa Jaya Bandar Lampung masih berlanjut. Tim gabungan pencarian bocah hanyut bernama Nadif 2 tahun sampai ke irigasi di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dari Lurah Raja Basa, Sumarno mengatakan tim gabungan sudah sampai ke wilayahnya untuk mencari anak hanyut dari perumahan Gria Kencana. Ia mengatakan tim penyisir diirigasi dengan membersihkan sampah. Tim kemudian pindah lokasi ke Bataran Nila, Lampung Selatan. Sumarno berharap bocah tersebut segera ditemukan. Ia juga menghimbau kepada para orang tua agar mengawasi anak-anaknya saat bermain hujan. Rel Mantori, sekretaris RT setempat, mengaku kerap berpatroli menggunakan sepeda. Ia menceritakan sang ibu sempat memegangi tangan anaknya saat terperosok ke dalam selokan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang diduga Nadif bocah yang hanyut di perumahan Gria Kencana, Kecamatan Raja Basa ini. Eva Dwiana mengatakan pihaknya akan melakukan pencarian dengan skema mencoba melibatkan orang pintar. Pedagang pasar Bandar Jaya kecewa tak jadi bertemu dengan Caimin. Sejumlah pedagang di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah kecewa karena tak jadi bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Pasalnya, Caimin membatalkan kunjungannya ke Pasar Bandar Jaya pada Selasa 9 Januari 2024. Lina, pedagang cabai pasar, mengaku sejak pagi ia rela menunggu kedatangan cawapres nomor urut 1 itu. Saat mengetahui Caimin batal ke Pasar Bandar Jaya, ia mengaku kaget dan kecewa. Padahal, Lina mengaku mengidolakan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Amin. Namun ia dan juga pedagang lainnya harus rela tutup lapak tanpa berjumpa dengan Caimin. Niko, selaku relawan pendukung pasangan Amin, mengatakan ia dan rombongan sudah berada di pasar sejak pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Niko mengaku tak kecewa Caimin batal ke Pasar Bandar Jaya meski sudah menunggu 3 jam lamanya.
Caimin sendiri tiba di Lampung Tengah sekitar pukul 9:44. Ia langsung menuju lapangan Simpang Agung untuk berjalan sembari memukul kentongan bersama dengan pendukungnya. Setelah di sana, Caimin melanjutkan kegiatan ke Pondok Pesantren Sabilun Najah Seputih Rahman. Agendanya membuka acara pendidikan kader Pergerakan Bangsa atau PKPB. Bidik pemilih pemula di Dukcapil Lampung Selatan sambangi sekolah. Kejar target pemilih pemula dalam pemilu 2024, Dukcapil Lampung Selatan menjemput bola dengan menyambangi sekolah. Melalui Ghost to School, Dukcapil Lampung Selatan mendata siswa ke sekolah-sekolah. Target Dukcapil Lampung Selatan mendata siswa yang sudah berusia 17 tahun sebelum 14 Februari 2024 nanti. Dari Kepala Dukcapil Lampung Selatan Edi Firnandi mengatakan, dalam mengejar target pemilih pemula dalam pemilu 2024, pihaknya mendatangi sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanaan program Ghost to School, pihaknya menemukan beberapa kendala. Selain program Ghost to School, pihaknya membuka pelayanan pada hari Sabtu. Edi menjelaskan pada hari Sabtu pihaknya juga membuka pelayanan kependudukan di 3 kecamatan. Edi mengatakan sampai dengan saat ini proses pendataan menggunakan metode IKD masih terus berjalan. Pemilu nih Pak, apakah kita ada target khusus ataupun kita menjemput bola begitu Pak ke sekolah-sekolah pun pelayanan publik? Untuk dalam rangka pemilu kita punya tugas sesuai dengan tupoksi ya. Tugas kita adalah bagaimana masyarakat memiliki dokumen. Kaitan dengan pemilu kita terus mengaktifkan. Pertama kita buka pelayanan dari Sabtu yang khusus rekaman KTP untuk pemula. Jadi silakan masyarakat bisa datang ke MPP pada hari Sabtu, kemudian ke Kecamatan Nata, Jaya Agung, dan Tanjung Bintang. Jadi hari Sabtu itu ada 4 titik. Ada 4 titik untuk pelayanan. Kemudian kami juga jemput bola. Jadi kita turunkan tim Ghost to School namanya yang sekolah-sekolah. Besok juga kami turun lagi ke SMA 1 Kalianda dan besoknya kami coba ke SMA 2 Kalianda. Itu istilah datanya yang masih banyak yang belum perekaman. Kemudian minggu depan kita akan datang ke sekolah-sekolah yang cukup jauh, Wesulan dan Tanjung Sari. Nanti kita akan koordinasi dengan para sekolahnya untuk tim kami akan turun ke sana. Jadi jemput bola dalam rangka pemilu ini akan kita terus tingkatkan ini. Jadi hari libur pun kami coba buka pelayanan. Oke, salah satunya dengan cara Sabtu membuka pelayanan Pak ya? Sabtu juga kita buka pelayanan, tim JTS namanya, kita turunkan ke sekolah-sekolah. Oke, kasih Pak. Nah, ini kan mengingat bentar lagi pemilu nih Pak. Apakah kita ada target khusus ataupun kita menjemput bola begitu Pak ke sekolah-sekolah pun pelayanan publik? Untuk dalam rangka pemilu kita punya tugas sesuai dengan tupoksi ya. Tugas kita adalah bagaimana masyarakat memiliki dokumen. Berita terakhir datang dari Bawaslu Lampung Selatan yang akan kembali menertibkan APK. Bawaslu Lampung Selatan kembali akan menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di pohon dan juga tiang listrik. Berdasarkan dari pantauan, masih banyak APK yang dipasang di pohon dan juga tiang listrik. Seperti yang ada pada di depan Mall Pelayanan Publik Kalianda. APK tidak sesuai dengan aturan juga masih banyak ditemukan di sepanjang jalan Simpang Fajar Kalianda, depan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, hingga jalan menuju ke kantor KPU setempat. Tak hanya itu saja, bahkan pohon-pohon di sekitar kantor KPU Lampung Selatan pun ikut dipasangi APK. Dari Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazaki angkat bicara, ia dan timnya kembali menertibkan APK yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Ia menyebut pihaknya juga sudah pernah menertibkan APK yang tidak sesuai aturan. Ia menyebutkan APK yang dipasang di pohon dan listrik tersebut melanggar aturan. Berdasarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Dan ada beberapa lokasi yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.